Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Saudaraku, ma'asyiral muslimin dimanapun berada, rahimakumullah. Di setiap bulan puasa kita sering mendengarkan bahwa Allah belenggu, Allah ikat setan-setan itu. Sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita akan betapa bahayanya godaan iblis, godaan syaitan kepada manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Qala matur sapa iblis, ara'aitaka critakno sira hadza ing iki alladzi wong karramta kang wis mulyaake sira ing alladzi alayya ing atase sira. La in akhartani temen yekti lamun ngahiraken sira ing ingsun iblis ila yaumil qiyamah tumekaning dina kiamat la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis mengatakan pasti akan kami sesatkan dzurriyyatahu, keturunan Adam alaihissalam, illa qalila, kecuali yang sedikit. Saudaraku, surah Al-Isra ayat 62 ini ada beberapa pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, tentang kesombongan iblis yang sama-sama adalah ciptaan Allah, yang sama-sama adalah makhluk Allah, dan tentu sifat sombong ini harus kita hindari. Sebab Allah berfirman, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang takabur. Apa itu bukti kesombongan iblis? Iblis matur sama Allah, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Memberikan soal kepada Allah, inikah, kata iblis, orang yang engkau muliakan lebih daripada aku? Seakan-akan iblis berkata bahwa dirinya tentu yang lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Begitu kata iblis, bahwa ia merasa tercipta dari api, dan api itu menurut pengetahuan perasaan dirinya, api itu lebih baik, lebih mulia dari tanah. Padahal tentu tidak demikian. Kesombongan iblis begitu nyata, berani bertanya kepada Zat yang maha sempurna,
zat yang menciptakan, yang mengatur segalanya, termasuk mengatur iblis, termasuk menciptakan iblis dan keturunannya. Selanjutnya iblis berkata, la in akhartani ila yaumil qiyamah, seandainya saya diberi tangguh, diberi kesempatan, diberi umur sampai hari kiamat, kata iblis, la ahtanikanna dzurriyyatahu, pasti akan saya sesatkan keturunan-keturunan Adam, illa qalila, kecuali yang sedikit. Saudaraku, kaum muslimin dimanapun berada, la ahtanikanna itu dari kata ihtinak. Ihtinak itu adalah proses seseorang memakaikan baju pada kuda yang akan ditumpakinya, kuda yang akan ditungganginya. Ketika ia memasangkan lis, memasangkan kendali di mulut kuda, proses itulah disebut dengan ihtina. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, ini adalah tamsil bagaimana iblis menggoda manusia, seakan sekali lagi manusia itu adalah kuda-kudanya. Kemudian iblis itu adalah penunggangnya, di mana ia memegang lisnya, di mana ia memegang kendalinya. Kita tahu kalau kuda itu ditarik lis yang sebelah kanan, maka kemudian kuda itu akan jalan ke kanan. Demikian juga sebaliknya, ketika kuda itu ditarik lis sebelah kiri, maka ia pun akan belok ke kiri. Yang menarik itu adalah iblis. Menarik lisnya itu adalah iblis. Saudaraku, betapa mudahnya iblis akan mengarahkan manusia, keturunan Adam, kemanapun ia suka. Tetapi satu hal yang perlu kami sampaikan di sini adalah di akhir ayat itu difirmankan illa qalila, ada segolongan sedikit yang tidak mau dikendalikan oleh iblis. Ada walaupun qalil yang tidak bisa dikendalikan oleh iblis. Siapa itu? Di ayat berikutnya 65 Allah berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, laka bagimu iblis, alaihim terhadap ibad, sultan, tidak punya kuasa apa-apa. Jadi keturunan Adam yang masuk kategori ibad itulah yang tidak mudah digoda oleh iblis, bahkan tidak mampu iblis menggodanya. Hamba-hamba Allah yang masuk dalam kategori ibad itulah yang senantiasa akan berikhtiar, akan terus berupaya, dan di akhir ikhtiarnya itu ia serahkan kepada Allah. Hanya Allah lah wakilnya. Makna wakil di sini karena yang dimaksud adalah Allah, yang berkuasa adalah Allah, maka ia tetap harus berusaha semaksimal mungkin, kemudian baru diserahkan kepada Allah. Untuk memahami pemahaman tentang ibad ini, mari kita coba merujuk kembali di surah Al-Fatihah, surah pembuka. Di sana akan kita temukan tentang makna dari ibad. Yang dimaksud dengan hamba di sini adalah orang-orang soleh. Ada yang berikan makna adalah orang-orang yang senantiasa ketika ia menyadari berbuat kesalahan, ketika ia menyadari berbuat suatu dosa,
maka ia segera akan kembali ke jalan Allah, akan segera diganti dengan amalan-amalan yang baik. Ia akan kembali bertaubat dan nasuha dan istiqomah di jalan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan ibad, dan inilah golongan orang-orang yang sedikit, yang tidak mudah atau bahkan tidak mampu dikendalikan oleh setan. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah. Di setiap Ramadan ini, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa di Ramadan berikutnya, pada hakikatnya kita diberi kesempatan untuk menempa diri kita, diberi kesempatan untuk mendidik diri kita menuju golongan yang sedikit tadi, menjadi abdun, menjadi bagian dari ibad yang insya Allah tidak mudah digoda oleh syaitan. Dan otomatis kalau kita mampu ke arah sana, maka goal dari perintah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yakni berpuasa itu, la'allakum tattaqun, insya Allah akan kita raih secara bersama-sama. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu berikhtiar terus bagian dari ibad yang tidak mudah atau bahkan tidak bisa dikendalikan oleh syaitan. Insya Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit kami sampaikan, tentu banyak kekhilafan, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.